saya Li Changchun. Hari ini saya berani-beraninya khusus datang untuk menantang. Tak disangka, saya Li Changchun yang tak terkalahkan di seluruh provinsi barat, bahkan tak sanggup menahan 3 jurus Dewa Perang. Saya Li Changchun benar-benar kalah. Pergi! Kak, seranganmu ini terlalu kasar, tidak tahu aturan. Kak, Kak, aku bilang, sekarang kamu ini semakin keterlaluan loh. Dia kan setidaknya adalah ketua gerakan pintu pembuka di Provinsi Barat. Kamu pukuli sampai ibunya sendiri tak mengenalinya. ini semua perbuatan si bungsu. Selama tahun-tahun kamu mengembara ini, setiap hari ada orang naik ke gunung, menemui aku untuk menantang. Aku sudah muak sekali. Kemudian urusan-urusan ini kuserahkan pada adik ketiga untuk mengurusnya. Orang-orang itu semuanya dipukuli oleh adik ketiga. Bungsu. Kita menyelamatkannya dari tangan perampok Gunung Baru belum sampai 4 tahun kan? Waktu kita bersaudara dengannya, bukannya karena kita tergiur dengan masakannya yang enak, tak disangka, dia ternyata juga jenius dalam ilmu bela diri. Dia sudah sehebat ini. Pasti bungsu yang pulang. Aku tak tahan lagi. Kak kedua, kamu sudah pulang. Aku sudah pulang. Bahkan mengangkut kotoran saja tak becus. Ilmu adik ketiga ini, Masih jauh sekali loh. Orang-orang yang dikalahkannya itu, artinya mereka memang payah. Bungsu, aku bilang, ilmu bela dirimu ini harus rajin dilatih ya. Benar, dibandingkan dengan kakak dan kak kedua, aku masih sangat lemah. Kak, aku sudah latihan bela diri selama 4 tahun. Impianku sebelumnya adalah bergabung dengan kuil Wu Yue. Besok adalah ujian masuk kuil Wu Yue. Walaupun kemampuanku tidak bagus, tapi aku ingin mencoba. Apa? Kuil Wu Yue, kamu mau pergi ke tempat seperti itu? ini impian adik ketiga, biarkan dia pergi. Tapi ada satu hal, sebelum pergi, kamu harus buatkan aku makanan enak. Aku sudah ngiler banget. Baik, Ini hadiah dari kak kedua untukmu. kalau begitu, aku pergi masak dulu. Pergilah. Aduh. Sakit sekali, Kak. Sakit sekali. Kamu kenapa ini? Masa bodoh? Barang ini kan terbuat dari besi berat turun langit. Kalau begitu, coba kamu pakai kakimu. Untuk menendangnya. Besi berat turun langit. 1 buah beratnya 10.000 jin, 2 ember dan 1 pikulan, berarti totalnya 30.000 jin. Tentu saja. Si bungsu selalu pakai ini untuk mengangkut kotoran. Sekarang si bungsu sehebat apa ya? Di dunia fana ini, dia sudah hampir tak ada tandingannya. Wah, bagus sekali. Akhirnya bisa ikut ujian kuil Wu Yue. Kebetulan, tahun ini Fan Er juga mau ikut ujian. Kalau aku dan anakku bisa masuk kuil Wu Yue, maka kami akan sukses. Entah dengan kemampuanku, bisakah masuk 100 besar? Hanya dengan tenaga dalam dia sudah membuat pingsan semua peserta ujian. Bahkan melukai kami parah. Sepertinya wakil ketua sekte iblis ini memiliki kekuatan puncak dunia persilatan. Apakah hari ini aku akan mati di sini? Hahaha. Kalian kuil Wu Yue berani merekrut murid untuk memperkuat diri. Mimpi. Mulai sekarang murid-murid kalian akan kubunuh satu persatu oleh sekte iblisku. Sampai kalian tidak punya siapa-siapa untuk direkrut. Kau! Aku lawan kau! Hahaha. Saudaraku, saudaraku. Bagaimana caranya ke kuil Wu Yue? Kenapa kau muntah darah? Aduh, tidak baik. Tempat ini beracun. Harus cepat laporkan ke pihak berwajib. Begitu dapat kabar, langsung ke sini. Tak disangka masih terlambat. Wang Shen. Apa yang terjadi?
kami. Diserang diam-diam oleh wakil ketua Sekte Iblis. Tapi entah kenapa, si Iblis ini tiba-tiba mati. Cepat lihat. Tepatnya telapak tangan ini yang menghancurkan organ dalamnya. Mati seketika dengan satu pukulan. Si iblis ini di dunia jarang ada tandingannya. Ternyata ada yang bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Siapa gerangan dia? Mungkinkah petani tadi itu? Petani? Orang sini pasti ahli yang luar biasa. Kalau kuil Wu Yue kami bisa mengundangnya bergabung, kami bisa penuhi syarat apapun darinya. Kenapa kau masih bengong? Cepat cari. Orang setingkat ini jangan sampai direbut oleh sekte lain. Tuan Muda Lu. Saudara Zhou, Saudara Du, dengar-dengar kalian dari Provinsi Selatan dalam perjalanan ke sini bertemu Wakil Ketua Sekte Iblis. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Untungnya, ada seorang ahli lewat. Hanya dengan satu tamparan langsung membunuh wakil ketua sekte iblis itu. Berkat ahli itu, kami baru selamat. Ahli apa yang sehebat itu? Kami tidak tahu. Minggir, minta minggir. Aku mau mendaftar. Tak disangka melapor ke kantor pemerintah bisa memakan waktu lama seperti ini. Untungnya, tidak ketinggalan pendaftaran. Yang benar saja. Kau sudah tua bangka begini? Masih mau ikut ujian kuil Wu Yue? Kakak laki-lakiku pernah mengajariku. Semangat dan tekad tidak ditentukan oleh usia. Ayah, Ya, kenapa kau di sini? Van ayah tahu hari ini kau akan mengikuti ujian. Ayah sengaja datang untuk menemanimu ikut ujian bersamamu. Apa kau juga mau ikut ujian? Ayah, bertahun-tahun ini ayah setiap hari cuma masak untuk orang di bukit belakang desa. Ayah sama sekali tidak tahu betapa sulitnya ujian kuil Wu Yue. Jangan macam-macam, ayo kita pulang saja. Masuk ke kuil Wu Yue ini adalah impian seumur hidup ayah. Meskipun tidak berhasil, ayah tetap harus mencobanya. Wahahaha, ini kan si kampungan dari sekolah bela diri kami, Chen Fan. Aku pikir si tua bangka ini wajahnya yang kumal dan kampungan kok familiar. Ternyata itu ayahmu. Chen Fan, kau ini seharian hanya berkhayal mau masuk kuil Wu Yue. Kenapa ayahmu sama brengseknya sepertimu? Itu kan kuil Wu Yue, bukan tempat untuk orang sembarangan. Si kampungan kecil ditambah si tua yang sebentar lagi masuk peti mati, si kampungan tua. Mau masuk kuil Wu Yue, jangan bermimpi. Aku tidak punya masalah dengan kalian. Kau anak muda. Kenapa bicara seperti itu padaku? Kau harus minta maaf padaku. Si tua bangka, kau menyuruhku minta maaf padamu? Layakkah kau? Baru datang saja sudah mengotori bajuku. Justru kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Kau... Ayah, Kenapa? mau berkelahi? Ayah, Lu Jifeng adalah putra bungsu keluarga Lu dari Provinsi Tengah. Keluarga mereka di kuil Wu Yue punya koneksi yang sangat kuat. Kita berdua tidak bisa melawannya. Kedepannya, kita jangan bicara seperti itu lagi ya. Sekuat itu ya. Untung tidak jadi berkelahi dengannya. Ayo, bersiaplah untuk ujian. Cijan ayah, kau benar-benar mau ikut? Tenang. Anakku tidak apa-apa. Bukan ayah, kenapa kamu tidak apa-apa? Ada apa? Seruan guru besar Li ini mengandung tenaga dalam yang kuat. Kami semua tidak tahan. Kenapa dia tidak apa-apa? Pasti si tua ini sudah tua jadi tuli, makanya tidak dengar jelas. Iya kan Lu Xiao? Hari ini, seorang ahli misterius membunuh wakil ketua sekte iblis sehingga melindungi para peserta ujian. Jika bisa memberikan petunjuk, bisa masuk kuil Wu Yue secara istimewa. Semuanya ada petunjuk. Guru besar, beruntung ahli ini turun tangan menyelamatkan. Sayangnya, Kami tidak melihat jelas wajahnya, jadi tidak bisa memberikan petunjuk. Ayah, ujian ini bukan main-main. Sejak kecil anak tidak pernah melihat ayah berlatih silat. Nanti kalau sampai terluka tidak sebanding. Bagaimana kalau kita pulang saja? Meskipun kemampuan saya tidak bagus, tapi ini impian saya. Bahkan jika gagal, saya tetap ingin mencoba. Ujian penerimaan kuil Wu Yue mulai. Tahap pertama, tes bakat.
Peserta ujian berdiri di meja uji bagua. Meja uji bagua akan secara otomatis menampilkan bola cahaya bakat. Semakin besar bola cahaya bakat, semakin baik bakatnya. Guru Besar Lee, kalau ada yang sudah hampir 50 tahun, masih bisa ikut tes? Dalam berlatih silat, usia 10 tahun memperkuat tulang. 18 sampai 25 tahun adalah masa emas berlatih silat. Setelah 30 tahun, tenaga dan darah mulai menurun. Bakat juga akan habis. Chen Fan, ayahmu sudah hampir 50 tahun. Sudah sepuh begini, bakatnya sudah lama hilang. Hahaha. Ayah, Saya masih ingin mencoba lagi. Untuk usia peserta ujian ke depannya harus di bawah 30 tahun. Yang seperti ini tidak perlu dimasukkan. Ya, Kamu diuji terakhir. Mulailah. Bakat kelas rendah. Rendah sekali. Bapak. Aku berangkat. Semangat, Nak. Bakat kelas menengah ke bawah. Bagus. Fan R, bakatmu benar-benar bagus, jauh lebih hebat dari bapakmu. Sungguh membanggakan Bapak. Ini masih dianggap bagus. Kampungan dari desa, nggak pernah lihat dunia. Bakat kelas menengah. Bakat kelas menengah ke atas. Tuan Muda Lu, silakan. Lu Ciefeng. Bakat kelas teratas. Pantaslah sebagai keturunan keluarga Lu dari Provinsi Tengah. Tes bakat kakakmu dulu, terbaik di antara semua. Bakatmu juga setinggi ini. Bagus, bagus. Tuan Muda Lu, memang hebat. Bakat anak-anak kecil ini semuanya setinggi ini. Bakatku paling-paling cuma kelas rendah. Semoga nanti nggak mempermalukan Fan R. Yang terakhir itu, siapa itu? Cepat tes. ada apa ini? Aku benar-benar tidak punya bakat sama sekali. Orang tua ini sama sekali tidak punya bakat. Aku sudah tes berkali-kali, baru pertama kali lihat orang yang bakatnya payah sekali. Chen Xuisheng tidak berbakat. Chen Fan, sebenarnya bakatmu sudah cukup payah? Tak disangka bakat ayahmu lebih payah lagi darimu. Sudah tua begini, cepat-cepat pulang saja tanam kentang. Daripada di sini bikin malu. Turun. Di usia sekarang belajar bela diri memang sudah terlambat. Cepat pulang ke desa. Di sanalah tempatmu seharusnya. Ayah, bagaimana kalau ayah pergi saja? Aku sudah datang ke sini, meskipun hasilnya tidak bagus, aku tidak mau menyerah di tengah jalan. Ayah, sudah cukup main-mainmu. Apa tadi belum cukup memalukan?
Wah, hahaha. Memalukan. Ayo, Ayo yang master lu. Ayo kita pergi. Sepertinya latihanku belum cukup matang. Aku mempermalukan Van Earth. Seharusnya latihan lagi dengan kakak 2 tahun lagi baru datang. Konsentrasikan ki kedantian. Baca mantra hati dalam hati. aduh. Bukankah ini bola cahaya bakat? Yang dimunculkan formasi tes bakat. Mungkinkah ada jenius luar biasa yang sedang menjalani tes masuk? Ini menutupi seluruh gerbang gunung. Ini bakat yang luar biasa. Hahaha, jenius seperti ini harus menjadi milik puncak Jinsan. Jangan berebut denganku. Maksudmu milik kalian? Bakat seperti ini harusnya bergabung dengan puncak Wanmu. Puncak Jinsan. Puncak Wanmu. Puncak Jinsan. Puncak Wanmu. Puncak Jinsan. Puncak Wanmu. Cukup. Kalian berdua luka parah. Jangan pergi kemana-mana. Tinggal di sini saja, istirahat dan pulihkan tubuh dengan baik. Saudara sekte pemimpin sangat baik pada kami. Jenius seperti ini seharusnya menjadi muridku. Tidak tahu malu. Tunggu sebentar. Tes kali ini menguji kekuatan tenaga dalam. Kalian harus menggunakan tenaga dalam untuk memukul batu petir naga besi hitam. Semakin banyak petir yang diturunkan, semakin kuat tenaga dalamnya. Ini sama persis dengan pilar yang disuruh kakak pukul. Hanya saja yang kupukul berwarna emas. Setiap kali mengerahkan seluruh tenaga, hanya bisa menurunkan 1 petir. Batu petir naga ada 10 tingkat. Batu petir naga besi hitam adalah tingkat terendah. Tingkat emas adalah yang terkuat. Untuk menguji murid-murid ini, batu petir naga besi hitam, tingkat terendah sudah cukup membuat mereka kewalahan. Tes dimulai. Dua, tenaga dalam kelas rendah. Ini 2 petir masih kelas rendah. Kalau 1 petirku berarti memang kuil Wuyue. Bahkan peserta tes biasa saja sehebat ini. Rendah. 2, rendah. Ternyata setiap orang menurunkan petir lebih banyak dariku. Selanjutnya, Aku. Van R, semangat. Empat. Anakku menurunkan 4 petir. Lihat, Anakku menurunkan 4 petir. 4, tenaga dalam kelas rendah. 4 petir kok masih kelas rendah? si tua bangka, kau belum tahu ya, yang di bawah 5 petir. Semuanya kelas rendah. Selanjutnya, Aku. Lima. 5 petir. Tenaga dalam kelas menengah. Selanjutnya, enam petir. Tenaga dalam kelas menengah. Si tua bangka, perhatikan baik-baik kau dan anakmu. Aku dan kalian, para kampungan miskin ini. Bedanya? Delapan petir, batu petir naga ini. Sepertinya paling banyak hanya bisa menurunkan 10 petir. Di usia muda, sudah punya tenaga dalam sehebat ini. Memang pantas keturunan keluarga Lu. 8. Tenaga dalam kelas atas. 8. Tidak maksimal ya? 8. Dia ternyata sekuat itu? Kau tidak punya bakat. Umur juga sudah tua. Tidak mungkin mengumpulkan tenaga dalam. Kau sungguh mau mencoba? Si tua bangka. Tulang-tulang rentamu ini jangan-jangan 1 pukulan petir belum turun, tulangmu sendiri yang patah. Ayah. Aku memang tidak cocok ya. Aku memang tidak berbakat, dan umurku juga sudah tua. Tapi bergabung dengan kuil Wuyue adalah impian seumur hidupku. Aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Aku mau tes. Tidak tahu diri.
Kukira si tua ini tenaga dalamnya sangat hebat. Ternyata cuman awan gelap. Si tua, jangan-jangan kamu bahkan tidak bisa menarik satu petir pun? Ayah, tadi aku sudah bilang untuk pergi. Lihat, tadi kamu seperti itu. Maaf, Vanner. Ayah kira ini mudah. Ayah, apa memalukanmu lagi? Tak kusangka, setelah latihan sekian lama, jarak dengan orang yang benar-benar hebat ternyata masih sangat jauh. Ayah, jangan terlalu sedih. Belajar ilmu bela diri memang bukan hal mudah. Apalagi yang bisa bergabung dengan kuil Wu Yue memang sangat sedikit. Ke ujian ketiga. Ayah, ayo kita pergi dulu. Cap jiwaku yang tertinggal di batu naga petir hancur. Apa? Ini ada yang menghancurkan batu naga petir. Ini, batu naga petir adalah harta karun perguruanku. Bahkan petir dari langit ke-9 pun sulit melukainya sedikit pun. Betul, pasti ada yang tenaga dalamnya. Jauh melebihi batas daya tahan batu naga petir. Sehingga batu itu hancur. Saat ini sedang berlangsung ujian murid tahap kedua. Pasti itu perbuatan si jenius itu. Tenaga terdalam sekuat ini, murid ini pasti kumiliki. Tuan Kukam, tunggu. Ujian ketiga, pertarungan nyata. Ujian dengan sistem undian. Diajarkan langsung oleh murid guru agung, Lu Linglong sebagai penguji. Asalkan bisa bertahan 3 jurus darinya, maka lulus. Cuma 3 jurus saja sudah lulus? Sesederhana itu? Sederhana, bocah tua. Otakmu bermasalah ya, kakaknya Lu Xiao, tapi dia adalah murid terbaik sepanjang sejarah kuil Wu Yue. Murid paling berbakat. Di kalangan generasi muda Provinsi Tengah, tak ada yang bisa mengalahkannya. Melewati 3 jurusnya pasti sulit sekali. Nih, kekuatannya luar biasa. Kak. Pak. Bagaimana kalau kita mundur saja? Bahkan Lu Jifeng saja tidak bisa mengalahkannya. Apalagi kita berdua. Menurutku dia tidak terlalu kuat. Aurasnya bahkan tidak sekuat orang-orang yang datang menantang itu. Orang-orang yang datang menantang itu. Undian dimulai. Jangan sampai aku yang terpilih, jangan sampai aku yang terpilih, jangan pilih aku, jangan. Chen Suisheng. Jangan berebut denganku, jangan berebut denganku. Tunggu. Sial, aku baru ingat. Ujian ketiga adalah bertarung dengan Muen, murid kesayangan guru agung Lu Linglong. Linglong mungkin terlihat dingin tapi dia tahu batas. Tenang saja, dia tidak akan melukai jenius itu. Aku tidak khawatir dengan si jenius, tapi dengan Linglong. Aku takut dia dipukul mati oleh si jenius itu hanya dengan satu tamparan. Aduh. Celaka, kita harus cepat-cepat menyelamatkan Linglong. Cepat. Ayo. Untung. Guru Besar Li, jangan-jangan kau bilang di usianya ini dia mau ikut ujian? Konyol. Ganti yang lain. Tunggu. Aku ingin mencoba. Si tua bangka, kau benar-benar mau naik panggung cari mati? Ayah, kau gila. Ayo kita pulang. Ayah. Untuk hari ini, aku sudah berlatih puluhan tahun. Bahkan jika kalah, aku harus tahu seberapa jauh jarak kemampuanku. Ayah, kau tidak dengar betapa hebatnya dia. Kau bisa mati di atas panggung. Aku tahu. Tapi ini pertandingan terakhir. Kalau aku tidak mencoba, aku tidak akan rela. Chen Fan, kalau ayahmu begitu tidak tahu diri, ya biarkan saja dia naik. Paman,
Jangan kira karena kau lebih tua aku akan mengalah. Ini kesempatan terakhirmu. Masih ada waktu untuk pergi sekarang. Chen Suisheng, kesenjangan kemampuanmu dengan Linglong terlalu besar. Jangan sampai kau langsung terbunuh olehnya. Lebih baik kau menyerah saja. Menyerahlah. Kau pasti bukan lawanku. Tapi aku sudah lama berlatih bela diri untuk bisa bergabung dengan kuil Wu Yue. Pertandingan terakhir ini, meski harus mati, aku tetap harus mencoba. Kalau kau begitu berniat mati, aku akan mengabulkannya. Hati-hati. Prisma ini. Wah, cepat saya kali. Ayah, Berhasil menghindar. Lihat kekuatan dan kecepatan pukulan tongkatku barusan. Kalau bukan karena aku sengaja meleset, kau sudah mati sejak tadi. Oh, begitu rupanya. Lu Xiao pasti kakak kita sengaja membiarkannya. Hanya mengujiku saja. Pantas saja kecepatan dan kekuatannya biasa-biasa saja. Kamu tidak perlu mengalah padaku, ayo. Tidak tahu terima kasih. Ini lebih cepat lagi, sama sekali tidak terlihat. Masih terlalu lambat. Jurusan ini juga. Sangat tak terduga. Ini baru kekuatan sebenarnya dari petarung kuat kuil Wu Yue. Wah nyaris, hampir saja mempermalukan diri. Kamu beruntung. Jurusan ini adalah kesalahanku. Jurusan berikutnya tidak akan kubiarkan kau menghindar. Ini kau yang cari sendiri. Meskipun 3 kali lebih cepat, Tapi, masih terlalu lambat. Nona, jangan pedulikan usiaku. Keluarkan seluruh kekuatanmu. aku jelas sudah mengeluarkan seluruh tenaga. Dia masih... Mungkinkah dia sedang menghinaku? Bisa membuat kakakku menggunakan tombak api? Orang tua itu pasti mati. Kedengarannya ini seharusnya jurusan yang sangat hebat. Kenapa dia masih diam? Konon kalau kena jurusan ini, dewa pun sulit diselamatkan. Orang tua itu ketakutan sampai bengong ya? Ini kau yang memaksaku. Perhatikan baik-baik. Ternyata ini baru kekuatan sebenarnya dia. Kalau begitu aku juga harus serius. Tombak api. Ya. Hari sudah gelap. Wahahaha. Siapa kau? Kenapa kau sakiti kakakku? Ternyata pukulan tadi. dilakukan olehnya. Kupikir itu si tua itu. Ah, apa yang kupikirkan? Mana mungkin si tua itu? Anakku, kau baik-baik saja. Siapa kau? Kenapa langsung menyakiti orang? Pemimpin sekte iblis, Mo Wentian. Ayah, jangan asal bicara. Pemimpin sekte iblis ini adalah ahli bela diri terhebat di dunia. Kekuatannya tidak kalah dari guru agung. Benarkah? Serangannya tadi tampaknya tidak kuat. Mo Wentian, kau datang membuat keributan di kuil Wu Yue kami, menyakiti Lu Linglong. Apa maksudmu? Siapa? Membunuh wakil pemimpin sekte iblisku. Ah, kami tidak tahu siapa ahli bela diri tersembunyi itu. Mo Wentian, cepatlah pergi. Kalau tidak, jika bertemu dengan ahli bela diri tersembunyi itu, hati-hati, sekte iblismu dibasmi sampai ke akar-akarnya. hanya semut kecil berani mengancamku, cari mati. Guru besar. Kuat sekali. Hanya dengan satu serangan, guru besar terluka parah. Mo Wentian, apakah kau ingin berperang dengan kuil Wu Yue kami? Hah, perang ya perang. Kau pikir aku takut padamu? Hari ini, jika tidak menyerahkan pembunuh wakil pemimpinku, aku akan membasmi kuil Wu Yue kalian. Tunggu dulu.
Kematian wakil pimpinan utama sekte iblis tidak ada hubungannya sama sekali dengan kuil Wu Yue. Dia dibunuh oleh seorang ahli bela diri misterius hanya dengan satu telapak tangan. Kekuatan wakil pemimpin sekte iblisku hanya di bawahku. Ahli bela diri apa? Bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan? Hari ini, kesempatan untuk hidupku berikan, kau tidak menghargainya. Kalau begitu, matilah. Berani-beraninya. Kalau begitu, matilah. Kau berani? Mo Wentian, kau berani menyerbu kuilku dan melukai muridku. Kau pikir kuil Wu Yue adalah buah empuk yang bisa diinjak-injak? Itu Guru Agung. Bagus, Guru Agung datang. Sekarang akhirnya ada orang yang bisa mengalahkan iblis ini. Inilah Guru Agung terkuat di kuil Wu Yue. Aku juga ingin menjadi ahli seperti itu kelak. Feng Qingyun, sejak dulu kala, darah dibayar dengan darah. Hari ini, jika kau menyerahkan pembunuh wakil pemimpin kami, aku akan memberimu ampun. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku membantai habis. Kuil Wu Yue tidak akan membiarkan kalian, sekte iblis, berbuat semena-mena di sini. Tangan kasih murni. Wahahaha. Guru Agung ternyata mulai terdesak. Guru Agung tidak akan kalah. Mo Wentian ternyata sudah mencapai tingkat 9 ilmu iblis. Ini jadi masalah. Feng Qingyun, jika kau tidak menyerahkan si pembunuh, jangan salahkan aku jika aku membantai seluruh kuil Wu Yue. Mo Wentian, kau berani? Mengapa tidak berani? Kau akan jadi yang pertama merasakan pedangku. Nak, hati-hati. Ayah, jangan. Hentikan. Guru Agung memang hebat. Hanya dengan satu tamparan, dia sudah bisa mengalahkan si iblis ini. Abika, Akashi melakukannya. Tamatanku tadi sekuat itu? Hidup Guru Agung tak terkalahkan, tak terkalahkan. Hanya dengan energi pelindung tubuhnya, udah bisa melukai parah diriku. Ahli tingkat tertinggi seperti ini, kenapa aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Mo Wentian, sekarang kau tahu kehebatanku? Masih mau bertarung? Kalau bukan karena ada pertapa sakti ini di sini, mana mungkin kau bisa bersikap sombong? Dasar orang hina. Feng Qingyun, hari ini kau benar-benar beruntung. Guru Agung memang ahli nomor 1 di Provinsi Tengah. Hanya dengan satu tamparan, langsung mengusir ketua sekte iblis. Ayah, kau baik-baik saja? Baik-baik. Si tua bangka. Kalau bukan karena Guru Agung menyelamatkanmu, kau pasti sudah dibunuh oleh ketua sekte iblis dengan satu tamparan. Kau masih tidak cepat-cepat berterima kasih atas kebaikan Guru Agung yang menyelamatkan nyawamu? Terima kasih Guru Agung telah menyelamatkan nyawa ayahku. Terima kasih banyak. Guru Agung telah menyelamatkanku. Kau menemani anakmu untuk mengikuti ujian? Keterlaluan. Kuil Wu Yue kami telah berulang kali menegaskan, orang kecil tidak boleh menemani peserta ujian. Tidak, bukan. Guru Agung, dia juga datang untuk mengikuti ujian. Di usianya yang sudah tua ini, masih mau mengikuti ujian kuil Wu Yue? Guru Agung, ujian kuil Wu Yue tidak ada batasan usia juga. Jadi aku cuma iseng-iseng aja. Di usiamu yang sudah segini, sudah lewat waktu terbaik untuk belajar bela diri. Bahkan kalaupun beruntung berhasil lulus, secara kebetulan tetap sulit jadi sesuatu yang berarti. Sama sekali cuma buang-buang waktu aja. Guru Agung memang bisa menebak dengan tepat. Barusan ujian dia memang tidak punya tenaga dalam dan bakat sama sekali. Kami sudah berkali-kali menasihatinya, tapi dia tidak mau mendengar, ngotot terus. Guru Agung, bukan cuma dia anaknya juga bakat dan tenaga dalam sama-sama biasa aja. Dengan bakat ayah dan anak ini ingin lulus ujian. Sungguh tidak tahu diri. Kuil Wu Yue kami adalah sekte terbesar di Provinsi Tengah. Bukan sembarang orang bisa ikut ujian.
Mulai sekarang di atas 30 tahun, dilarang ikut ujian. Baik. Guru Agung. Sedangkan kamu, dengan bakatmu sekarang, tidak mungkin masuk kuil Wuyue kami. Pergilah. Tapi Guru Agung, ini sudah lewat tahap ketiga loh. Chen Fan, Guru Agung tidak menyuruh sampah sepertimu dan bapakmu pergi sudah sangat baik. Dengan usia bapakmu ini, seumur hidup tidak mungkin lulus ujian. Betul. Jangan makin menjadi-jadi, sudah diberi muka malah tidak mau menerima. Buang-buang waktu, semua orang cepat pergi sana. Pergi. Pergilah. Sudahlah. Fan kamu benar. Ayah. Memang seharusnya tidak usah tidak tahu diri ingin bergabung dengan kuil Wuyue. Tapi kamu masih muda, berusahalah dengan baik, berusahalah agar cepat lulus ujian. Ayah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Oh iya, murid kesayanganku, Linglong. Bukankah dia penguji hari ini? Mungkinkah belum datang? Guru Agung. Itu dia. Kak. Linglong, Kak. Muridku yang baik, siapa yang melukaimu sampai begini parahnya? Itu dari sekte iblis. Pemimpinnya, Mo Wentian. Mo Wentian? Tidak mungkin. Ilmu iblisnya sangat ku kenal dengan yang membuat Linglong pingsan ini. Sama sekali berbeda. Bukan Mo Wentian. Kalau begitu, ayo Kak. Di mana dia? Di mana dia? Di mana orangnya? Pimpinan utama. Kepala Gunung Liu. Kepala Gunung Wang. Pimpinan utama, jangan panik. Pemimpin gerbang iblis itu, Mo Wentian, telah kupukul mundur, luka parah, dan pergi. Benar, Guru Agung sangat perkasa. Hanya dengan satu telapak tangan sudah mengalahkan si iblis itu. Iblis apa? Yang ku maksud adalah orang yang ikut ujian itu, bakat langka yang luar biasa. Mungkinkah yang dimaksud adalah aku? Siapa juara pertama ujian hari ini? Kepala Gunung Wang, aku. Ini Bukan kamu. Kepala Gunung Wang. Dalam ujian kali ini, bakat dan tenaga dalam Lu Jifeng adalah yang terbaik, jauh melampaui murid ujian lainnya. Oh, bukan juga. Di mana orangnya? Pimpinan utama, apa yang sebenarnya terjadi? Guru Feng. Ujian telah menemukan seorang bakat langka yang luar biasa. Bola cahaya bakatnya menerangi seluruh langit dan bumi. Kekuatan uji tenaga dalamnya bahkan menghancurkan batu naga petir dan memicu awan petir yang membentang sangat jauh. Apa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Semua orang yang ikut ujian ada di sini. Semuanya ada di sini. masih di satu yang kiri kan? Siapa? Ayahku, Chen Shuisheng. Ayahku, Chen Shuisheng. Dia. Tidak mungkin. Kalau semua orang bukan, berarti pasti Chen Shuisheng ini. Lalu di mana Chen Shuisheng? Pimpinan utama? Orang tua ini sama sekali tidak berbakat, tidak punya tenaga dalam, apalagi usianya sudah tua. Dia cuma petani kampungan. Tidak mungkin dia adalah jenius yang Anda cari. Benar, pimpinan utama. Ujian kali ini, saya sendiri yang mengawasinya. Dia sampah sekali. Bodoh! Kalian tahu apa? Kalau Chen Shuisheng sampah, maka kalian semua bahkan lebih buruk dari sampah. Ada permata di depan mata. Kau malah tidak mengenalinya. Mata anjingmu buta. Kuil Wuyueku kalau sampai kehilangan jenius ini kau pergi jadi siswa buruh. Cepat katakan, Chen Shuisheng pergi kemana? Pimpinan utama,
Saya lihat orang itu sampah. Usianya juga sudah tua. Jadi saya usir dia. Apa? Elder Feng, kenapa? Kau juga pikun? Kau tahu tidak? Semua orang di sini digabungkan. Bakatnya masih kalah dari Chen Suisheng. Bahkan seujung jarinya. Lo benar seperti katamu, orang itu belum pergi jauh. Saya akan segera pergi dengan penuh hormat memohon dia kembali. Bahkan jika harus berlutut minta maaf, saya pasti akan membuatnya tetap di kuil Wuyueku. Aku juga ikut. Aku juga ikut. Kamu masih berani pergi? Pergi menghadap dinding 3 tahun. Kalau Chen Suisheng tidak mau kembali, kamu keluar dari kuil Wuyue. Pergi! Keluar! Mereka ini... Apa mereka membicarakan ayahku? Tidak mungkin. Si tua itu bagaimana mungkin dia bakat langka? Ayo kita lihat. Ayo pergi. Kalau pulang begini, pasti akan diejek oleh kakak pertama dan kedua. Memang salahku, aku tidak punya bakat. Mungkin mereka benar. Aku memang tidak cocok berlatih bela diri. Tunggu. Guru Agung. Dia? Aku memang tidak cocok berlatih bela diri. Tunggu. Guru Agung. Itu dia. Meskipun seharusnya hanya dia. Tapi dia... Biar ku lihat. Kamu siapa? Kamu mau apa? Pimpinan utama. Itu dia, pasti dia. Ya. Pimpinan utama. Kamu adalah pimpinan utama kuil Wuyue? Maaf ya, aku tadi tidak tahu Anda adalah pimpinan utama. Tidak apa atau bu? Energi Ki ini, apakah tadi kamu yang melukai Lu Linglong? Memang aku yang melukainya, tapi aku tidak sengaja. Aku tidak tahu dia begitu lemah. Saat aku sadar ada yang tidak beres, aku sudah menarik tenaga dan mengarahkannya ke tanah. ayah yang melukai kakakku. Bukan wakil pemimpin gerbang iblis, tapi dia. Ayah yang melukai kakakku. Bukan wakil pemimpin sekte iblis, tapi dia. Tidak apa-apa. Pak Feng, bukan bermaksud menyalahkanmu. Dalam pertarungan, cedera memang wajar. Bagus sekali. Itu apa? Pasal aku hanya penasaran. Bakatnya tinggi, lalu kenapa? Usianya sudah segini, sulit untuk mencapai prestasi di masa depan. Saudara, bagaimana caranya ke kuil Wuyue? Anda? Bagus sekali, tak kusangka bisa bertemu Anda di sini. Senior, terima kasih atas kebaikan Anda menyelamatkan nyawaku. Kepala Gunung Wang, Anda ini... Pimpinan utama, dia adalah orang yang kubicarakan, yang menyelamatkan aku dan kepala Gunung Liu, pertapa sakti itu. Jadi Anda adalah orang yang menampar wakil pemimpin sekte iblis sampai tewas dengan satu tamparan. Ahli itu. Kalian salah orang. Juru selamat apa? Pertapa sakti apa? Senior, Anda lupa? Beberapa hari lalu Anda di lembah kecil menampar pria itu. Pria botak dengan bekas luka di wajah, itu dia. Aku hanya ingin bertanya jalan padanya. Hanya menepuknya. Tak kusangka dia langsung terjatuh. Cuma ditepuk langsung tewas? Wakil pemimpin sekte iblis itu. Astaga. Ayahku. Sekuat itu. Aku cuma mau tanya jalan sama dia. Cuma tepuk bahunya. Nggak nyangka dia langsung jatuh ke tanah. Cuma tepuk sekali langsung mati. Wakil ketua sekte Momen. Waduh. Ayahku. Sekuat itu. Terima kasih atas pertolongan yang mulia. Kami bersyukur pada Yang Mulia atas pertolongan ini. Santai saja, santai. Yang Mulia telah menyelamatkan nyawa kami. Sudah seharusnya kami ingat baik-baik. Jika ada yang kurang sopan dari kami, silakan Yang Mulia menghukum kami. Aku cuma lihat kalian pingsan, lalu laporkan ke pihak berwajib. Kalian nggak usah terlalu sungkan. Cepat, sudah, bangunlah.
Yang mulia, waktu itu Anda jelas-jelas menampar wakil ketua sekte momen ini. Yang Swiss adalah dewa sing sakti yang luar biasa. Hal ini pasti ingin dilakukan dengan diam-diam. Tidak ingin terlalu terlibat dengan kami. Kita jangan melawan keinginannya. Berhenti. Mungkinkah yang mengusir Mowentian bukan aku, melainkan dia? Perves! Yang mengusir Mowentian bukan aku, tapi dia. Barusan pasti juga orang hebat ini. Hanya dengan tenaga pelindung tubuhnya dia sudah melukai Mowentian. Senior ini bertindak rendah hati. Hal ini sebaiknya tidak terlalu dipublikasikan. Tapi, Orang hebat seperti ini harus tetap berada di kuil Wu Yue kami. Benar. Saudara Chen, karena aku lebih tua beberapa tahun darimu, aku memanggilmu saudara. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak. Anda adalah guru agung. Aku tidak pantas. Jangan ada sungkan dengan saya. Oh ya, tadi kamu bilang ingin bergabung dengan kuil Wu Yue kami, kan? Entah sekarang apakah masih ada niat itu? Tadi kamu bilang ingin bergabung dengan kuil Wu Yue ku. Entah sekarang apakah kamu masih berminat? Aku memang berminat. Tapi bakat dan tenaga dalamku gagal dalam ujian. Lebih baik aku pulang dan berlatih lagi. Lulus kok, lulus. Siapa yang berani menghalangimu? Aku hajar dia. Kak Chen, begini saja. Asal kamu bergabung dengan kuil Wu Yue kami, aku yang putuskan. Jabatan kepala gunung ini kuberikan padamu. Aku jadi wakil kepala gunung. Tidak tahu malu. Kamu... Aku juga bisa jadi wakil kepala gunung. Kak Chen, kamu pimpinan utama kuil Wu Yue. Kalau kamu tidak keberatan, bisa juga coba-coba jadi. Kamu! Beberapa yang mulia, jangan mengolok-olokku. Aku bisa masuk kuil Wu Yue menjadi seorang murid sudah sangat puas. Kamu, lihatlah kalian sampai-sampai membuat adik Chengku ketakutan. Hei, adik. Jabatan pimpinan utama dan kepala gunung terlalu banyak urusan. Ikut saja denganku jadi guru agung, lebih santai. Adik, berdasar rasa hormat pada kakak ini, jangan menolak lagi, ya? Ini... Benarkah? Kalau begitu, bagaimana dengan anakku? Anak Kak Chen adalah anggota kuil Wu Yue kami. Mulai hari ini, kamu adalah putra suci kuil Wu Yue kami. Putra suci? Saudara Chen? Putra suci. Putra suci yang penerus pimpinan utama. Kenapa dia seberuntung itu? Kenapa ayahku bukan yang mulia? Yang mulia. Ini karena aku, si muda, tidak tahu diri, sok tahu, sombong dan tidak sopan, menindas dengan kekuasaan. Aku berkali-kali menghina yang mulia. Dan saudara seperjuangan. Mohon yang mulia menghukumku. Mohon yang mulia menghukumku. Kenapa ayahku bukan senior? Senior. Saya yang tidak tahu diri, sok tahu, sombong dan tidak sopan, menyalahgunakan kekuasaan. Saya berkali-kali menghina Anda. Dan juga saudara-saudara, mohon Anda menghukum saya. Mohon Anda menghukum saya. Hukuman tidak perlu anak muda. Tapi mulai sekarang, jangan lagi meremehkan orang desa. Kami tidak mencuri atau merampok, hanya mengandalkan usaha sendiri. Salahnya apa punya mimpi? Mulai sekarang, jangan lagi menyalahgunakan kekuasaan. Terima kasih senior, Lu Jifeng akan mengingat nasihat Anda. Hei adik. Ayo aku ajak kamu. Jalan-jalan melihat kuil Wu Yue. Sekalian kenalan dengan para guru besar dan para kepala gunung. Iya, ayo. Ayo. Putra suci, dulu banyak salahnya. Kedepannya, maafkan ya. Gampang. Wah, Kak, aku benar-benar iri kamu punya ayah yang baik. Kita kan teman. Wah, Aduh, Kak, aku benar-benar iri kamu punya ayah yang baik. Sudahlah, kita kan teman.
Bagus. Dengan adanya tambang perak ini, negara naga kita mulai sekarang akan terbebas dari kesulitan kekurangan perak. Di masa depan pasti akan semakin kuat. Hahaha. Tuan Negara. Bangsat, negara bunga, negara serangga, negara burung ini hanya sepetak tanah kecil. Mereka pikir negara naga kita mudah ditindas. Tambang perak yang baru ditemukan Tuan Negara, meskipun berada di wilayah negara naga kita, tapi sepertiganya berada di wilayah negara burung. Negara burung ini sejak dulu selalu memberontak melawan yang lebih kuat. Berhati serigala. Tambang perak ini menyangkut kekuatan negara. Sekarang mereka bertiga bersatu memberi tekanan. Bagaimana pendapat Anda? Kalau begitu ikuti saja kemauan mereka, dengan bentuk pertandingan untuk membagi tambang perak. Negara naga kita berdiri dengan kekuatan militer. Masa takut dengan mereka? Tambang perak ini menyangkut kekuatan negara. Sekarang mereka bertiga bersatu memberi tekanan. Bagaimana pendapat Anda? Kalau begitu ikuti saja kemauan mereka, dengan bentuk pertarungan, untuk membagi tambang perak. Negara naga kami berdiri dengan kekuatan bela diri. Masa kami takut pada mereka? Kalau Dewa Perang masih ada, orang-orang barbar ini mana berani bersikap begitu sombong. Dulu mereka sampai ketakutan dan bersujud pada Dewa Perang. Dewa Perang sudah mengasingkan diri selama 60 tahun. Dunia ini sangat luas. Sekarang mencari pun sudah terlambat. Lebih baik tidak usah dibicarakan lagi. Sampaikan perintahku. Sampaikan ke gerakan Shuang, gerakan Pedang Langit, gerakan Sembilan Naga, Kuil Wuyue, dan semua aliran lainnya. Kirimkan orang terkuat dari setiap aliran untuk datang bertarung. Pastikan orang-orang barbar ini melihat kehebatan negara naga kita. Siap, Raja. Dia ternyata sekuat itu. Aku bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Senior. Kakak. Senior Chen, kakakku adalah... Kamu. Dia sekuat itu rupanya. Aku bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Guru besar. Kakak. Guru besar Chen, kakakku ada di sini. Kamu. Kak, kamu sudah baik? Sungguh bagus sekali. Guru besar Chen sengaja datang untuk melihat apakah kamu sudah bangun. Melihat aku sudah bangun, lalu terus menghinaku? Aku tidak begitu. Kak. Sudah lewat. Masalah ini tidak akan lewat. Pertandingan hari itu aku ceroboh. Aku tidak terima. Kak, aduh, kakakku sendiri. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Sebetapapun kamu tidak terima, Guru besar Chen mengalahkanmu itu wajar saja. Lu Jifeng, kamu cari masalah ya? Kamu bilang aku tidak bisa mengalahkannya? Sungguh mempermalukan keluarga Lu. Kak, Guru besar Chen dia? Cukup. Lu Jifeng, kamu kan anggota keluarga Lu dari Provinsi Tengah. Tidak hanya membela orang tua kampungan ini, tapi juga menjilat seperti ini. Aku tidak punya adik yang memalukan seperti kamu. Kurang ajar. Guru Agung. Dengar tidak? Kalau nanti kamu masih berkata seperti ini, jangan salahkan aku tidak menganggapmu keluarga. Yang kukatakan kurang ajar adalah kamu. Kenapa aku menerima murid durhaka sepertimu ini? Cepat minta maaf pada adikku Chen. Aku minta maaf padanya. Bahkan panggil adik Chen, Guru. Jangan-jangan kamu sudah gila? Aku maksud adalah kau terlalu lancang. Bagaimana bisa aku menerima murid durhaka seperti kau ini? Cepatlah minta maaf kepada saudara Chen. Aku minta maaf padanya, masih menyebut saudara Chen. Guru, kau tidak gila kan? Aku adalah muridmu, dan kau memanggilnya adik. Murid durhaka, jangan lancang. Saudara Chen, sekarang sudah Guru Agung Kuil Wuyue saya. Melihatnya sama seperti melihatku. Dia saja? Kau mesti baca. Saudara Chen, murid durhaka ini sangat nakal.
Tolong dimaklumi, saudara. Ah, tidak apa-apa, Saudara Feng. Bagaimana mungkin aku berselisih dengan seorang gadis kecil? Kau memanggilku gadis kecil? Kau. Saudara Chen, aku datang kali ini ada urusan penting untuk dibahas. Saudara Feng, silakan bicara. Saudara Chen, aku baru dapat kabar para ahli dari negara bunga, negara burung, dan negara serangga mengincar tambang perak negara naga kami. Raja memerintahkan para ahli dari setiap negara bagian berkumpul di istana kota. Dan para ahli dari negara bunga, negara burung, dan negara serangga memperebutkan hak kepemilikan dengan kekuatan. Saudara Chen, aku baru dapat kabar. Para ahli dari negara bunga, negara burung, dan negara serangga mengincar tambang perak kita di negara naga. Sang penguasa memerintahkan para ahli dari seluruh wilayah untuk berkumpul di istana kota. Untuk bertarung melawan ahli dari negara bunga, burung, dan serangga. Memperebutkan hak kepemilikan dengan pertarungan. Hal ini tidak hanya menyangkut wibawa negara naga kita, tapi juga masa depan negara naga. Bangsat, berani sekali mereka. Berani-beraninya mengincar negara naga kita. Kalau saja kekuatanku lebih kuat sedikit, pasti akan ikut pertarungan ini. Para biadab ini benar-benar tidak tahu malu. Kalau saja Dewa Perang masih ada, negara-negara kecil ini tidak akan berani semena-mena seperti ini. Dewa Perang. Lupakan saja. Dewa Perang sudah menghilang bertahun-tahun hanya jadi legenda. Sekarang, yang paling penting adalah sang penguasa memerintahkan semua sekte kita pasti harus mengirim orang terkuat untuk bertarung. Dan menurutku, Saudara Chen bisa mewakili kuil Wuyue kita untuk bertarung. Apa Saudara Chen bersedia? Sekarang yang paling mendesak adalah Raja memerintahkan setiap sekte kita harus mengirim orang terkuat untuk bertarung. Deity Bear. Chen mewakili kuil Wuyue kita untuk bertarung. Asal Saudara Chen bersedia. Saya tentu saja bersedia, hanya saja khawatir dengan kemampuan saya. Dia percaya Chen pasti bisa. Benar, saya juga percaya Senior Chen pasti bisa menang besar dan mengalahkan orang-orang barbar ini. Berjuang untuk negara tidak boleh menolak. Meskipun kemampuan saya tidak cukup, saya akan berusaha sekuat tenaga. Baik. Saya sudah tahu Chen pasti akan setuju. Pergi bertarung tidak ada masalah. Tapi saya masih punya satu pertanyaan. Di mana istana kota? Guru, bagaimana kalau kita batalkan saja? Dia pasti tidak akan menjadi lawan mereka, hanya akan mempermalukan kuil Wuyue kita. Diam. Jika kamu masih bicara seperti ini, anggap saja saya, Feng Qingyun, tidak punya murid seperti kamu. Guru, bagaimana kalau kita urungkan saja? Dia pasti tidak akan menjadi lawan mereka, hanya akan mempermalukan kuil Wuyue kita. Diam. Kalau kau masih bicara seperti itu lagi, anggap saja Feng Qingyun tidak punya murid sepertimu. Guru. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Linglong, kamu sering berkelana di dunia persilatan. Punya pengalaman di dunia persilatan. Juga pernah pergi ke istana kota. Sekarang gurumu ini sedang terluka. Tidak bisa menemani Saudara Chen pergi. Kamu gantikan gurumu menemani Saudara Chen pergi bersama. Sekalian juga membantunya mengurus beberapa urusan kecil. Aku temani dia? Guru, aku tidak mau. Sudahlah. Aku akan mencari tahu sendiri saja. Ini adalah Wonder Sekte. Harus jaga baik-baik, Senior Chen. Baik, Guru. Saudara Chen, aku akan segera pergi bersamamu. Bersiap-siap dulu. Sekalian juga akan kuceritakan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih banyak, Guru Besar Feng. Ayo. Hanya mengalahkanku saja? Sudah merasa diri sendiri itu senior yang hebat? Kalau ada kesempatan lagi... Kalau ada kesempatan lagi, pasti juga akan kalah. Kamu! Mengira dirinya siapa pendekar senior hebat? Kalau ada kesempatan lagi... Kak, kalau ada kesempatan lagi, pasti kamu yang kalah. Kamu.
Kak, bakat dan tenaga dalam Senior Chen sangat kuat. Bola bakatnya bahkan menerangi seluruh langit dan bumi. Dia bahkan meledakkan batu naga petir, menyebabkan awan tribulasi seluas ribuan mil. Apa katamu? Cahaya emas yang memenuhi langit hari itu adalah bola cahaya bakat. Awan petir seluas ribuan mil itu disebabkan oleh pukulan pada pilar uji tenaga dalam. Mungkinkah tenaga dalam dan bakatnya? Kak, kamu belum tahu kan? Bakat Senior Chen tidak hanya kuat, tapi kekuatan fisiknya juga tidak bisa diremehkan. Saat itu, dengan satu telapak tangannya dia mengalahkan wakil pemimpin sekte iblis, menyelamatkan kepala Gunung Wang dan kepala Gunung Liu, serta para murid ujian dari. Ah, dia ya. Saat itu yang mengalahkan pemimpin sekte iblis, Mo Wentian, bukan guru agung, melainkan Senior Chen yang melukainya dengan energi pelindung tubuh. Tenaga dalam guru sedikit kalah dari Mo Wentian. Mengalahkannya dengan satu telapak tangan memang bukan perbuatan guru. Dia begitu hebat. Aku memang bukan lawannya. Benar, Kak. Kalau bukan karena saat itu Senior Chen mengasihani, sengaja melesetkan telapak tangannya, kamu pasti mati atau terluka parah. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kak, jangan urusi ini dulu. Bukannya kamu tidak mau ikut bersama Senior Chen kan? Kalau begitu, kesempatan ini lebih baik berikan padaku. Aku yang ikut bersama Senior Chen. Aku juga bisa belajar beberapa jurus, kan? Adik, kamu masih muda. Kesempatan ini tidak bisa kamu tangani. Lebih baik kakak yang melakukannya. Aku tidak bicara lagi denganmu. Aku mau minta maaf pada Senior Chen. Hei kakak, jangan urusin ini dulu. Bukannya kamu tidak mau ikut Senior Chen? Kalau gitu, kesempatan ini lebih baik serahkan saja padaku. Aku yang akan ikut Senior Chen. Aku juga bisa belajar beberapa jurus, kan? Adik, hei, kamu masih musi. Udah. Kesempatan ini kamu tidak akan bisa tangani. Harus kakak yang melakukannya. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Aku mau pergi untuk meminta maaf pada Senior Chen. Dah. Kakak. Aku lebih muda, kamu seharusnya mengalah padaku. Hei kak. Entah bagaimana kabar si bungsu. Seharusnya dia sudah bergabung dengan kuil Wu Yue dan membuat kehebohan besar di sana. Kangen masakan si bungsu. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Ayo kita pergi lihat. Kakak, buruk kakak, ada masalah besar. Kakak. Si kedua. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Kamu sudah sepuh, bisakah kamu mengerjakan sesuatu? Jangan selalu terburu-buru dan panik. Tenang sedikit. Selama ada kakak di sini. Masalah besar apa yang bisa terjadi? Aduh kakak, kamu lihat sendiri. Sialan. Negara-negara kecil barbar ini sungguh keterlaluan. Mereka kira aku sudah mati. 60 tahun yang lalu aku bisa mengalahkanmu sampai gigimu ompong. 60 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Si kedua. Ya, jaga halaman rumahku. Aku akan pergi membunuh anjing-anjing yang tidak patuh ini. Kakak, kamu akan keluar? Kalau kakak keluar, pasti bisa membuat gerombolan barbar ini ketakutan setengah mati. Awalnya ingin menikmati masa tua, menikmati hidup. Tak disangka anak-anak muda ini mencari mati sendiri. Kalau begitu, dengan senang hati aku akan mengantarkan mereka. Para ahli dari berbagai aliran dan sekte ini, walaupun kekuatannya cukup bagus, tapi pada akhirnya tetap tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Perang. Semoga mereka tidak mengecewakanku, jangan sampai mengecewakan negara naga. Tua negara para ahli bela diri negara naga kita sangat banyak dan berbakat. Walaupun tidak sehebat Dewa Perang, tapi untuk menghadapi negara kecil barbar itu, seharusnya tidak sulit. Semoga saja. Pemimpin gerakan Suang Zhou Jisen datang memenuhi perintah Tua Negara. Hormat kepada Tua Negara. Bagus. Sudah lama mendengar tentang Zhou Jisen dari gerakan Suang dengan langkah bebasnya yang merupakan gerakan tubuh tingkat tinggi sekaligus ilmu bela diri yang luar biasa tak tertandingi di Provinsi Gunung Selatan. Hari ini bertemu langsung benar-benar luar biasa. Zhou Jisen tersanjung atas pujian Tua Negara. Nie Jingyun dari gerakan pedang langit datang memenuhi perintah Tua Negara. Nie Jingyun dari pedang langit hormat kepada Tua Negara. Bung Nie, gengsinya besar sekali ya. Menghadap Tuan Negara ternyata membawa pedang untuk memberi hormat. Sejak Nie mulai melatih ilmu pedang, aku sudah berjanji dalam hati pedang ada. Orang ada pedang hilang, orang mati. Hari ini datang membawa pedang, ada ketidaksopanan, mohon Tuan Negara memberikan hukuman. Tidak apa-apa.
Pedang 9, tingkat Jingyun. Nama besarnya, Jingyun, sudah lama ku dengar. Hari ini bertemu langsung benar-benar luar biasa. Pendekarnya, demi kebenaran negara, datang dari jauh, sungguh suatu kehormatan bagi negara, mana mungkin aku akan menghukummu. Terima kasih atas kebaikan Tuan Negara. Guru Besar Gerakan 9 Naga, Long Xingyun hormat kepada Tuan Negara. Pemimpin Gerakan Cahaya, Zhang Wuxi hormat kepada Tuan Negara. Cepat bangun. Hari ini ada 7 provinsi dari negara naga, masing-masing provinsi mengirimkan ahli terbaik mereka untuk membantu. Saya yakin negara naga pasti bisa mengalahkan bangsa barbar. Hahaha. Tuanku, tenang saja. Itu cuma negara kecil dari daerah barbar. Dengan saya, Zhou Jizhen, dan para ahli dari berbagai provinsi di sini, pasti kami bisa membuat para barbar itu tunduk dan takluk. Bagus, bagus, bagus. Dengan bantuan kalian semua, saya tentu merasa tenang. Bukannya katanya ada 6 ahli? Kenapa di sini cuma ada 4 orang? Ini kan urusan besar untuk negara dan rakyat. Jangan-jangan mereka tidak mau berkorban untuk negara atau mundur di menit terakhir? Tuanku, yang belum datang adalah guru besar dari Kuil Wuyue, Provinsi Tengah, Feng Qingyun, dan dari Provinsi Barat, guru besar gerakan Shenwu, Li Changchun. Tuanku, keduanya adalah pahlawan dunia persilatan. Salah satunya, Feng Qingyun, si beralis putih, adalah ahli bela diri yang sangat hebat. Dia pernah membasmi banyak penjahat yang merugikan negara dan rakyat. Saya nih percaya dengan integritas sesepuh Feng, jika tuanku memerintahkan, dia pasti akan datang. Oh, ternyata sesepuh Feng. Saya juga pernah bertemu dengannya. Memang benar dia seorang yang dedikasi pada negara dan rakyat. Saya juga yakin dia pasti akan datang. Mungkin dia tertahan di perjalanan. Tuanku, petani tua dan gadis kecil ini siapa? Bapak Chen, kaki kamu jangan digoyang-goyang dong. Dan lagi, bisa ganti baju nggak? Aku yang bayarin juga boleh. Ini kan raja kita sekarang, pemimpin tertinggi negara naga kita. Ini pertama kalinya aku bertemu, wajar kalau aku gugup. Kamu tahu mau ketemu raja, tapi nggak mau dengerin aku buat ganti baju. Ini kan masih bagus, masih bisa dipakai 2-3 tahun lagi. Beli yang baru mubazir, apalagi kalau kamu yang kasih, nggak perlu. Lagi pula, kamu kan junior. Uangmu juga bukan jatuh dari langit, hemat-hematlah. Arena pertarungan di Istana Kota hari ini hanya diisi oleh orang barbar dan jagoan dari berbagai sekte. Mereka... Chen Shuisheng, menghadap raja. Murid Kuil Wuyue. Lu Linglong, menghadap raja. Kamu murid Kuil Wuyue, kenapa Guru Agung Feng dari Kuil Wuyue tidak terlihat? Jangan-jangan Guru Feng tidak mau datang dan lagi dia ini... Lapor pada raja, Kuil Wuyue tiba-tiba diserang gerbang iblis. Guruku dan pimpinan utama sedang menanganinya. Jadi tidak bisa datang. Guru Besar Chen adalah guru besar baru Kuil Wuyue. Guruku menyuruh Guru Besar Chen untuk mewakili Kuil Wuyue dalam pertarungan ini. Apa? Nona kecil? Aku tidak salah dengar kan? Menyuruhnya ikut pertarungan ini? Kuil Wuyue sudah kehabisan orang ya? Ini kan urusan penting negara naga. Menyuruhnya ikut pertarungan ini, apakah ingin membuat negara naga kita diejek oleh orang-orang barbar itu? Bukan, Raja. Bapak Chen ini... Jangan main-main. Kalau Kuil Wuyue sudah kehabisan orang, ya jangan ikut saja. Lagi pula, dengan kami saja sudah cukup. Lebih baik daripada dia naik panggung dan mempermalukan diri. Dan lagi, kurasa alasan Taois alis putih itu, Feng Qingyun, terluka hanya dalih saja kan? Bukan takut dan tidak berani datang. Guruku bukan orang seperti itu. Guru Besar Chen adalah orang terkuat di Kuil Wuyue kami. Makanya guruku menyuruh Guru Besar Chen datang untuk bertarung. Nona, kemampuanku biasa saja. Kapan aku menjadi yang terbaik di Kuil Wuyue? Nona Lu. Senior Chen yang kau sebutkan itu, sendirinya saja tidak berani mengaku. Untuk apa kau berusaha membuatnya terlihat hebat? Menurutku, kau Kuil Wuyue hanya ingin mencari orang lain untuk dijadikan kambing hitam. Betul. Lihatlah anak muda ini. Dia mana ada wibawa seorang senior ahli. Nona kecil, kebohongan sudah sering kudengar. Tapi yang segini palsunya baru pertama kali kudengar. Aku mengatakan yang sebenarnya. Senior Chen, jangan merendahkan dirimu. Kau adalah guru agung Kuil Wuyue kami. Mewakili kehormatan Kuil Wuyue kami. Jangan biarkan mereka meremehkan Kuil Wuyue kami. Tapi kemampuanku memang biasa saja. Nona kecil, jangan lagi mengucapkan kebohongan konyol ini. Kuil Wuyuemu takut ya sudah takut. Untuk apa cari-cari alasan? Kurasa Kuil Wuyuemu hanya terkenal namanya saja. Kau,
Jangan menghina perguruanku. Kata-kata Ketua Zhou ini berlebihan. Kuil Wuyue telah terkenal di Provinsi Tengah bertahun-tahun. Aku nih bisa jamin, pasti bukan seperti yang dikatakan Ketua Zhou, hanya terkenal namanya saja. Berlebihan. Mana berlebihan? Hari ini para ahli dari berbagai provinsi ada di sini. Kalau kau bilang dia bisa mengalahkan Feng Qingyun, maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang pernah mendengar nama Chen Shuisheng? Kalau begitu, saya ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang pernah mendengar nama Chen Shuisheng? Tapi saya pernah bertemu dengan Feng Lao. Kuil Wuyue seharusnya tidak seperti ini. Raja sangat bijaksana dan memahami kebenaran. Kami sangat mengaguminya. Tapi Raja, gerbang nomor 1 di Provinsi Tengah yang terhormat ini, dalam urusan penting negara seperti ini, ternyata hanya mengirim seorang petani tua yang tidak dikenal. Bukankah ini berarti main-main? Kalau bukan, lalu apa? Ini... Perkataan Ketua Zhou sangat benar. Datang ya datang. Terluka. Tidak datang juga tidak apa-apa. Tapi malah mengirim seorang gadis kecil yang masih bau kencur dan seorang pria kampungan dari gunung. Ini memang agak terlalu main-main. Lagi pula, selama kami ada di sini, kami tidak takut pada orang-orang barbar itu. Tapi, pertarungan kali ini menyangkut muka negara naga. Lebih baik mereka disuruh pulang saja. Raja, Ketua Zhang berkata benar. Kehadiran kami saja sudah cukup. Jika kedua orang ini ada di sini, orang-orang barbar itu akan mengira negara naga tidak punya orang. Mereka mungkin akan memanfaatkannya untuk menghina negara naga. Menurut saya, lebih baik mereka disuruh pulang. Ini... Ketua Zhou memang tidak salah. Kami saja sudah cukup. Lagi pula, mereka ada di sini juga tidak ada gunanya. Orang-orang hebat dari berbagai provinsi, saya kira adalah guru besar senior. Ternyata, adalah sekelompok orang yang menilai dari penampilan dan merasa diri mereka tinggi. Kalau kalian meremehkan senior Chen, tidak perlu banyak bicara, bisa adu dengan dia. Kurasa kamu bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Apa yang dikatakan gadis kecil ini? Dia menyuruhnya bertarung dengan Zhou Menzhu. Kamu tidak takut dia dibunuh oleh Zhou Menzhu? Apa kamu bilang aku bahkan tidak bisa menahan satu serangannya? Betul. Saya Zhou, mulai belajar bela diri sejak usia 5 tahun, hingga kini sudah 40 tahun. Belum pernah kalah. Sejak mendominasi Provinsi Gunung Selatan, belum pernah dipermalukan seperti ini. Memalukan? Aku mengatakan yang sebenarnya, kan? Nona Lu, sudahlah, jangan lanjutkan. Aku tidak salah. Dengan kemampuan Zhou Menzhu, bukanlah lawan guru besar Chen. Kuil Wuyue ini masihkah kuil Wuyue yang ku kenal? Kau pikir aku ini patung tanah liat? Kalau memang ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Tuan negara, orang ini begitu menghina saya, Zhou. Mohon izinkan saya bertarung dengannya. Tak hanya menentukan siapa yang lebih unggul, tapi juga hidup dan mati. Bukan, aku tidak. Bertarung ya bertarung. Nanti kalau kalah jangan cari-cari alasan. Cih. Gadis kecil ini benar-benar keterlaluan ya. Dia benar-benar mengira orang kampung ini adalah dewa bela diri. Mungkin saja orang kampung dari gunung ini benar-benar pertapa sakti tersembunyi. Raja. Sudahlah. Karena kalian berdua ingin bertarung, ya sudah, bertarunglah. Bukan, aku benar-benar tidak. Senior Chen, jangan merendahkan dirimu sendiri. Linglong percaya, kamu bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi aku harap kalian berdua bisa mengendalikan diri. Cukup saling bertukar ilmu. Lagi pula, ini adalah arena pertarungan istana kota. Hari ini kalian datang ke sini, semuanya untuk menghadapi bangsa barbar. Tidak baik merusak hubungan baik. Raja, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan nyawanya. Ayo. Kalau aku kalah, jangan salahkan aku. Linglong percaya pada senior. Nona Lu, kamu terlalu impulsif. Zhou Jizhen benar-benar hebat. Jangan sekali-kali karena gengsi sampai kehilangan nyawa. Pendek Arnie, bisakah kamu hanya dengan satu jurus mengalahkan wakil pemimpin sekte iblis? Atau hanya dengan energi internal melindungi tubuh, bisa melukai para pemimpin sekte iblis? Pemimpin dan wakil pemimpin sekte iblis semuanya adalah ahli terhebat. Apalagi aku, di dunia ini mungkin tidak ada banyak orang yang bisa mengalahkan mereka. Nona Lu, apa maksudmu? Guru besar Chen bisa melakukannya. Nona Lu,
Kamu pasti bercanda, benar kan? Pendekar Nie, kalau kamu tidak percaya, lihat saja. Nona, kamu pasti bercanda kan? Bapak, kalau kamu tidak percaya, lihat saja nanti. Sekarang, asal kamu minta maaf padaku dan segera minggat dari istana kota, aku bisa membiarkanmu hidup. Aku ingin mencoba. Kalau begitu, maka matilah kamu. Ada apa? Kamu tidak apa-apa? Ah! Orang ini kok kelihatannya agak familiar ya? Itu ketua gerakan pintu pembuka. Li Changchun, ahli tangan memecah langit. Apa? Kenapa bisa ketua Li? Hahaha. Kami datang agak lebih awal. Sang raja seharusnya tidak keberatan, kan? Penguasa negara naga. Sudah lama tidak bertemu, baik-baik saja? Apakah kalian yang melukai ketua sekte Li? Orang yang tidak berguna itu adalah anggota kalian. Katanya dia ketua sekte. Tidak menyangka dia begitu lemah. Ternyata negara naga juga tidak sehebat itu. Apa katamu? Jangan marah semuanya. Itu karena dia sendiri tidak tahu kemampuannya. Kami tidak bermaksud membunuh. Sudah menghormati penguasa. Kurang ajar. Hanya negara kecil saja berani bersikap begitu sombong di negara naga. Tunggu. Bagoes Arya. 60 tahun yang lalu, Dewa Perang bertindak menekan negara serangga, satu pertempuran, melukai Bagoes Arya hingga parah. Tidak tahu apakah Bagoes Arya yang sebelumnya masih hidup sampai sekarang? Terima kasih atas perhatian penguasa. Sejak saya dewasa dan mewarisi posisi Bagoes Arya, ayah saya sudah meninggal. Itu benar-benar tidak tepat waktu. Jika ayahmu masih hidup, seharusnya tidak akan di negara naga kami bersikap begitu sombong. Hadirin tidak hanya tidak datang sesuai waktu yang ditentukan, tetapi juga berbuat kejahatan di negara naga kami. Ini sepertinya tidak baik ya. Kayaknya ini kurang baik deh. Yang mulia, kami datang terlalu awal. Hanya ingin tahu beberapa hal lebih cepat. Soal penyerangan itu, jujur saja, itu jelas karena orang itu tidak tahu diri. Dia bukan hanya orang yang tersingkir, tapi juga sampah. Yang mulia, jangan asal bicara ya. Yang mulia dari negara naga, kami bukan datang untuk bertengkar. Kalian pada akhirnya mau bertanding atau tidak? Kalau tidak, serahkan saja tambang perak itu. Lagi pula, kalian pasti kalah. Wah, sombong sekali. Negara kecil seperti kalian, siapa yang memberi kalian keberanian bicara seperti itu? Mengucapkan kata-kata seperti ini. Apakah orang negara naga hanya bisa omong kosong? Yang mulia, kalau mau perang, ya perang saja. Sungguh, apa aku takut pada kalian? Kalau begitu, pertandingan ini mulai saja sekarang. Aneh. Orang negara naga. Aku duluan ya, meskipun aku yang paling lemah. Tapi untuk menghadapi kalian para sampah ini, sudah cukup. Kamu ini yang melukai ketua Li, biar aku yang hadapi dia. Aku saja. Orang barbar sepertimu berani bersaing dengan negara yang kami. Hari ini biar aku Zhou Jisen dari gerakan Shuang yang membuat kalian belajar. Bagus, kata-katanya bagus. Dengan ketua Zhou di sini, orang barbar ini pasti kalah. Ada apa, Senior Chen? Orang ini kok kelihatannya tidak punya tenaga dalam sama sekali? Apakah orang ini sudah sekuat itu sampai-sampai Senior Chen pun tidak bisa merasakan kekuatannya? Masa sih? Aku lihat dia cuma orang biasa saja. Ini tidak mungkin. Tambang perak sangat penting, berkaitan dengan perkembangan negara. Negara bunga pasti mengirimkan jagoan terbaik. Kalau Senior Chen pun tidak bisa merasakan kekuatannya, ini jadi masalah. Dia tidak bisa melihatnya, itu wajar saja kan?
Dia bilang ketua Zhou lemah, bilang orang barbar ini sangat misterius. Kalau tidak paham, jangan banyak bicara, supaya tidak mempermalukan negara naga kita. Bukan, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Sudah, kamu benar-benar mengira dirimu jagoan terhebat ya. Coba lihat diri sendiri di cermin. Kamu cuma seorang petani, belum pantas buatmu berbicara. Orang negara Yan ingin membuatku belajar. Cuman kamu belum cukup levelnya. Senjata ini kelihatannya agak aneh. Apa masalahnya? Bukankah itu cuma tongkat untuk memasak? Dan bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal yang merusak semangat pasukan seperti ini? Pemimpin negara naga, bisa kita mulai? Pertarungan secara resmi dimulai. Kupikir orang negara burung ini mungkin ketakutan dengan kungfu negara naga kita ya. Dia malah berdiri di tempat tidak bergerak sama sekali. Senjata ini kelihatannya tidak biasa. Kurasa yang bermasalah itu kamu. Hati-hati dengan senjata aneh itu. Senjata aneh. Mungkinkah? Hati-hati Tuan Zhou. Kamu Tuan Zhou. Ternyata, apa yang terjadi? Senjata rahasia aneh itu lagi. Kalau saja aku bisa mengatakannya lebih awal, itu akan lebih baik. Aduh. Cuma segini. Kamu cuma jago omong doang. Bukannya mau memberiku pelajaran. Ayo, lanjutkan. Cukup. Aku menyerah atas nama Ketua Zhou. Cih, bodoh. Ketua Zhou, kamu baik-baik saja? Kekuatan orang negara naga biasa saja. Tapi tahan pukulan juga ya. Wahahaha. Hati-hati dengan senjata rahasia itu. Kecepatannya luar biasa. Bahkan aku tidak bisa menghindar. Bocah biadab ini. Kekuatannya seharusnya biasa saja. Tapi, senjata rahasia ini benar-benar aneh. Kalau kita sudah waspada, seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Biarkan Senior Chen maju. Senior Chen baru saja bilang, orang ini kekuatannya biasa-biasa saja. Senjata di tangannya pasti ada masalah. Tapi semua orang tidak percaya padanya, negara naga baru kalah. Iya, kamu, aku. Kamu, aku. Hei. Bawa Tuan Li dan Tuan Zhou istirahat di samping. Pertandingan berikutnya, jangan sampai kalah. Kalau tidak, negara naga kita pasti akan menerima ejekan dari seluruh dunia. Biarkan Senior Chen yang maju. Lagi pula, Terlihat dan memiliki kemampuan adalah dua hal yang berbeda. Falan, ini menyangkut kehormatan negara naga dan kepentingan. Pertandingan berikutnya jangan sampai kalah. Untuk berjaga-jaga, kita berdua pilih satu yang terbaik untuk maju. Kalau begitu biar aku saja. Pisau besarku tidak takut dengan senjata rahasianya. Biarkan aku mengajar orang ini yang licik dan hina. Dengan kemampuan pahlawannya, asal berhati-hati sedikit, pasti tidak akan kalah. Pemimpin negara naga sudah dipastikan sekumpulan sampah. Pemimpin negara naga yang tidak bisa bertarung, lebih baik menyerah lebih awal. Jangan sampai melukai diri sendiri. Aku yang akan. Licik dan tak tahu malu. Menang. Memang hebat jagoannya. Sekarang kalian orang barbar tahu kehebatan negara naga kami? Kalau cuma trik-trik receh seperti ini, lebih baik menyerah saja. Aduh, aku menyerah.
Apa katamu? Langsung menyerah. Aku cuma orang biasa. Karena kamu tidak takut senjata api, kalah terus menyerah bukannya hal yang wajar? Lagi pula, aku cuma orang biasa tapi bisa dengan mudah mengalahkan jagoan top negara naga sepertimu. Aku sudah untung besar. Tidak tahu malu. Tugasku sudah selesai. Senjata api ini memang bisa membunuh jagoan bela diri. Yang mulia, kalau begitu, ronde ini kau menang. Aku juga sudah tua, aku tidak ikut lagi. Asal ada orang dari pihakmu yang bisa mengalahkan Ryan Putra, maka tambang perak ini akan menjadi milik negara naga kalian. Asal bisa mengalahkannya, selesai kan? Kalau begitu cepatlah. Pedangku sudah tidak sabar lagi. Ayo Ryan Putra. Jagoannya, orang ini kemampuannya luar biasa. Kurasa kamu bukan tandingannya. Masih bicara seperti itu, aku sudah lama menahanmu. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Hanya kamu yang bisa. Pendekarnya sangat hebat. Kamu bilang dia bukan lawannya. Apakah kamu lawannya? Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Kalau pendekarnya saja bukan lawannya, hanya senior Chen yang bisa. Dia bisa menang. Dengan apa dia menang? Kalian dari Kuil Wuyue benar-benar tidak tahu apa-apa. Menurutku kalian lebih baik diam dan nonton saja. Jangan bicara sembarangan di sini, membuang-buang waktu semua orang. Kalau masih bicara sembarangan, keluar dari sini. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Orang negara bunga ini terlalu sombong. Menghadapi pendekarnya, berani tidak menghunus pedang. Cari mati. Senior, pendekar nih. Jauh sekali, tidak mungkin menang. Aduh. Ini bagaimana mungkin? Orang negara naga. Lemah banget. Aduh. Nggak tertarik. Menyerah aja lo. Mau aku menyerah? Kecuali pisau ini patah. Kamu yang nyari. Iya. Aku kalah. Siapa berikutnya? Pendekarnya kalah hanya dengan satu jurus. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana kita bertarung? Jika bahkan pendekarnya tidak bisa menahan satu tebasan pun, maka kita... Wahahaha. Orang negara naga. Sudah takut kan? Ryan Putra tidak mungkin kalah. Di usia seperti ini dia tidak mungkin sekuat itu. Haha. 60 tahun yang lalu, sejak 3 negara Hua, Niao, dan Chong ditindas oleh Dewa Martial. Kemudian, dari antara 3 negara itu mencari 100 anak berbakat. Mereka hanya melakukan satu hal, yaitu melatih jurus Dushen. Jurus Dushen, yaitu dengan memberikan 1/10 kekuatan diri kepada orang lain. Dan dengan kematian diri sendiri, jurus tidak berguna. Jurus tidak berguna, hei. Itu bukan jurus yang tidak berguna, loh. Wahahaha. Mungkinkah kalian? Hahaha. Apakah kalian? Benar. 100 orang ini telah melatih tenaga dalam selama 60 tahun. Kalau saja mengeluarkan 1/10-nya jauh melebihi orang biasa. Ryan Putra adalah yang mewarisi 100 orang ini, wadah tenaga dalam juga senjata kami, untuk melawan senjata Dewa Perang. Sayangnya 60 tahun telah berlalu, Dewa Perang ini mungkin sudah mati. Hahaha. 1. Tenaga dalam 100 orang. Ini bagaimana mungkin melawan ini? Sudahlah. Lebih baik aku pura-pura mati saja. Orang negara bunga ini hanya monster. Kalian 3 negara benar-benar bisa sabar ya. Itu hanya bisa disalahkan Dewa Perang negara naga kalian itu.
Terlalu ganas di dunia ini, seharusnya tidak ada orang yang sekuat itu. Sudah tidak akan berdebat denganmu lagi. Lanjutkan bertarung. Kalian orang-orang negara naga. Siapa lagi yang ingin maju dan mati? Aku yang akan maju. Masih ada yang mau maju dan mati? Aku yang akan. Dia gila ya? Bualannya sampai dia sendiri percaya. Dia tidak mungkin benar-benar mengira dirinya. Walah ahli yang terhebat kan? Pendekarnya, aku sudah menggunakan tenaga dalam untuk menghentikan lukamu. Adik, cepat bantu pendekarnya beristirahat. Dia ternyata benar-benar punya kemampuan. Aku, Lurlingong, tidak pernah berbohong. Meskipun kemampuan aku tidak sebaik mereka, tapi di tubuhku ada keberanian dan harga diri orang negara naga. Hari ini, bahkan jika harus mati dalam pertempuran, aku juga pasti tidak akan menodai keberanian orang negara naga. Yang benar, penguasa negara naga. Negara naga kalian sudah tidak punya orang lagi sampai segitunya? Mengirim orang untuk mati? Tidak cari yang kelihatannya lumayan? Bicara enak saja. Dengan kemampuan dia naik ke atas bisa apa? Kita sudah cukup memalukan sekarang. Kalau dia naik, hanya akan membuat negara naga kita tambah malu. Senior Chen setidaknya berani hadapi musuh kuat. Tidak seperti kalian, sekumpulan orang yang menendang yang jatuh, pengecut. Nona kecil, bagaimana caramu bicara pada senior? Senior? Kau pantas? Kau. Sudah saatnya seperti ini, masih bertengkar internal. Guru besar Chen dari kuil Wu Yue tidak takut mati, berjuang untuk negara naga, adalah pahlawan negara naga kita. Pahlawan tidak pantas dihina. Datang lagi orang negara naga yang cari mati. Kau tidak takut mati. Kamu tidak takut mati. Mengorbankan nyawa orang lain untuk mendapatkan tenaga dalammu sendiri. Hanya kalian, negara-negara kecil yang hina dan tak tahu malu ini, yang bisa melakukan hal keji seperti ini. Kalian perbuatan jahat yang terus-menerus pasti akan berakhir buruk. Dasar sampah masyarakat. Berani-beraninya kamu mengajari aku. Memang kekuatanku tidak seberapa, tapi aku takkan pernah melakukan perbuatan biadab seperti kalian. Memang cukup berani. Tapi itu kan tenaga dalam 100 orang yang dia serap. Aku khawatir dia maju hanya untuk mati. Bagaimana kalau dia disuruh turun saja? Belum tentu. Yang mulia, aku justru percaya pada Senior Chen. Coba lihat. Kecepatannya. Cepat sekali. Rupanya kamu selemah ini. Ternyata kamu begitu lemah. Apa yang terjadi? Kenapa dia begitu kuat? Mungkinkah apa yang kamu katakan semuanya benar? Lalu kenapa dia selalu bilang kemampuannya biasa saja? Kamu pikir Senior Chen sama seperti kalian? Punya sedikit kemampuan, langsung bersikap sombong. Senior Chen selalu rendah hati dan tidak peduli dengan reputasi kosong ini. Mempertahankan sikap positif. Kalau tadi aku benar-benar maju berkelahi, hidup atau mati tak peduli, maka sekarang aku mungkin sudah... Untungnya aku selamat. Kamu. Ini bagaimana mungkin? Negara naga pasti tidak mungkin ada orang bisa mengalahkan Ryan Putra. Apa warisan dari ratusan orang ahli tenaga dalam ya? Cuman ini? Cuma ini? Di depan negara naga kami, sampah bukan apa-apa. Kurang ajar. Kamu sialan. Hancur. Aku kalah. Negara naga. Menang. Menang. Negara naga menang. Menang. Kita menang.
Bagus. Ada Bapak Chen Qianbei. Sungguh keberuntungan bagi negara naga kita. Pemimpin ritual, pergilah, kita harus menahan mereka. Kekuatan ilahi pinjamkan padaku. Tenaga fisik, tenaga dalam sebagai penuntun. Dengan tongkat tulang ini, 1000 orang menjadi satu. Ilmu roh abdaka. Kuat sekali. Ryan Putra, waktumu hanya 10 menit. Bunuh. Bunuh mereka semua. 10 menit? 10 detik saja cukup. Kalian siap mati. Jangan lihat aku, dia sangat kuat. Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Kalian siap mati? Siapa yang mau membunuh adik ketigaku? Suara ini, kamu. Senior Wu Shen. Bagus sekali, kita diselamatkan. Kakak. Kenapa kamu datang? Kakak kedua mana? Kakak keduamu itu. Di rumah dia menjaga kebun untukku. Adik ketiga, Senior Chen. Kamu dan Wu Shen adalah saudara angkat. Wu Shen. Kakak, kamu adalah Wu Shen? Kenapa? Tidak mirip. Senior Chen, pantasan kamu begitu hebat. Ternyata Anda adalah saudara angkat Wu Shen. Tentu saja. Orang yang tidak kuat bagaimana pantas menjadi Wu Shenku saudara angkat? Benar-benar. Senior Wu Shen, Anda datang sungguh bagus sekali. Tidak kusangka dalam hidupku masih bisa bertemu tokoh legenda dari negara naga. Dengan Anda di sini, musuh-musuh kecil itu pasti dalam sekejap bisa hancur lebur. Dalam sekejap hancur lebur. Sekarang, Ryan Putra. Kuat sampai tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wu Shen datang pun sama. Kata saya. Senior Wu Shen menguasai dunia tanpa tandingan dengan kekuatan satu orang menekan semua negara hingga tunduk. Kamu bilang dia tidak bisa, lucu. Kakak, kamu benar-benar bisa? Benar-benar tidak bisa. Aku manusia, bukan dewa. Ryan Putra itu memiliki kekuatan ratusan orang. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Aku mana bisa mengalahkannya? Tidak bisa. Dewa perang kamu bercanda ya? Wu Shen, kamu juga akhirnya merasakan ini. Diam, aku izinkan kamu bicara. Aku bilang tidak bisa. Karena aku sendiri tidak bisa. Tapi aku dan saudaraku kalau 2 orang digabungkan, maka belum tentu. Kalahkan dia, itu mudah sekali. Kakak, apa maksudmu? Dengan kemampuanmu saat ini ingin mengalahkan Ryan Putra. Itu tidak mungkin. Lagi pula, di tubuhnya ada tenaga dalam ratusan orang. Tapi tunggu dulu. Aku akan memberikan tenaga dalamku setelah menyalurkannya padamu, mengalahkannya. Itu tidak sulit. Tapi, mengapa aku? Aku dan kakak keduamu sudah terkenal di seluruh dunia. Bagi kami ketenaran dan kekayaan sudah tidak dipedulikan. Tapi kamu hanya di dunia ini baru mulai menonjol. Sudah waktunya kamu merasakan rasa sukses dan terkenal. Tidak mungkin. Naik dan bunuh mereka semua. Aku merasa aku sangat kuat. Aku kuat sekali. Menghilanglah. Tidak. Aku kalah. Aku kalah lagi. Kenapa? Aku tidak rela. Kuat lagi? Terus kenapa? Pasukan kami dari 3 negara, jutaan tentara, sudah mengepung kota. Dengan senjata api ini yang bisa membunuh jagoan bela diri, pasti akan memusnahkan kalian, orang negara naga, semuanya. Jagoan bela diri itu sampah. Sekarang teknologi sudah berubah.
Teknologi terus berubah. Oh begitu, 1 juta pasukan. Kalau setiap orang memegang senjata api itu, pasukan negara naga kita pasti bukan lawannya. Sial. Kota perbatasan belum menerima kabar. Warga di kota itu... Senjata api ini bahkan mengancam para ahli seperti kita. Apalagi rakyat biasa. Seratus ribu orang di perbatasan bersamaku menghadapi hidup dan mati. Rakyat ini baru saja menikmati hidup berkecukupan. Belum berapa hari. Yang mulia, aku minta izin pergi ke perbatasan untuk membantu. Dengan kecepatanku, seharusnya masih sempat. Senior Chen, manusia punya batas kemampuannya. Ini 1 juta pasukan bersenjata api. Anda... Kakakku pernah mengajariku. Kesatria sejati, mengabdi pada negara dan rakyat. Meski harus mengorbankan nyawaku ini, aku akan tetap menyelamatkan rakyat. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawa ini, aku akan tetap menyelamatkan rakyat. Hanya 1 juta pasukan saja. Adik ketiga, kakak akan menemanimu untuk menghadapi mereka. Terima kasih Senior Dewa Bela Diri. Aku umumkan, Senior Chen diangkat sebagai Dewa Perang Negara Naga. Kedudukan Dewa Perang setara dengan Raja Negara. Ini adalah perintah Raja. Melihat perintah ini seperti bertemu Raja Negara, untuk memudahkan Senior Chen bertindak. Terima kasih, Raja Negara. Senior Chen, walau kekuatan kami tak sebanding dengan senior, tapi kami juga bersedia bekerja untuk negara naga. Hanya saja kami mungkin agak terlambat tiba. Aku juga ikut. Aku juga ikut. Senior Chen, hati-hatilah. Aku akan buru-buru kembali ke Gunung Wuyue dan membawa semua murid untuk menyelamatkan negara. Yang ketiga, ayo kita pergi. Kami mendoakan Senior kembali dengan kemenangan.